Soal promosi miras viral, Anies ditantang cabut izin Holy Wings. Jangan salahkan kami ketika nama Nabi kami, manusia yang kami cintai, yang kami mau mati untuk membela beliau, lalu kau gandengkan namanya dengan hamar. Kau gandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar. Kami tidak benci kalian. Silakan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silakan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi di negeri ini, silakan, kami ikhlas. Tapi jangan kau hina Nabi kami. Jangan kau rendahkan manusia yang mulia, lalu engkau menghina Nabi kami. Kami berbicara, kau anggap kami radikal. Kami membela Nabi kami, kau anggap kami intoleran. Peradaban apa yang kalian miliki? Akal sehat apa yang kalian pakai? Atas nama demokrasi kalian membebaskan dirimu dari aturan dan norma saling menghormati. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara barbar, bukan negara yang tak beradab. Kita punya Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Hargai norma-norma agama kami. Kami tidak membenci kalian, tapi kami minta, mari saling menghormati. Salah satu di antaranya, hargai perasaan kami. Kami menyebut namanya saja, kami berdiri karena kami mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri dan keluarga. Tangisan dari Ustadz Das'ad Latif yang menanggapi kasus Holy Wings, di mana nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan nama Bunda Maria, itu untuk alat promosi dan kemudian dicari yang namanya ini mendapatkan minuman hamar, ya, minuman keras, minuman beralkohol tepatnya. Jadi kita lihat tadi bagaimana marah tapi menangis juga Das'ad Latif, ya. Jadi saudara sekalian, ini mungkin ujian bagi kita semua, ya. Dua ujian, ujian bernegara di satu sisi dan ujian beragama di sisi yang lain. Jadi ada sense of religion kita seperti apa, sense of citizenship kita seperti apa, ya. Jadi kadang-kadang kita harus seimbang di sana. Banyak orang kemudian menganggap kalau kita ngomong agama radikal dan lain sebagainya. No, karena bagi kita umat Islam misalnya meyakini bahwa kehidupan yang paling kekal adalah kehidupan setelah mati. Kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya. Menjadi warga negara dunia itu sementara. Menjadi warga negara Indonesia ya sementara. Artinya setelah meninggal dunia ya dihapus di dalam daftar sebagai penduduk atau warga negara. Jadi tidak selama-lamanya menjadi warga negara itu. Tapi menjadi seorang muslim, being a muslim, menurut kepercayaan kita tentunya sebagai umat beragama Islam, itu forever, sampai ke akhir zaman, sampai kehidupannya kekal dan abadi selama-lamanya, yaitu insya Allah semuanya di surga. Jadi ini yang kadang-kadang barangkali kita tidak mampu atau tidak bisa memahami. Walaupun kita tahu masing-masing kita punya sense yang berbeda. Tentu Ustadz Das'ad Latif punya sense yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan kita. Dia atau beliau adalah seorang ulama. Beliau seorang pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berilmu untuk mengetahui bagaimana sepak terjang Rasul, bagaimana kedudukan Rasul di mata Sang Pencipta, ya, yang maha kuasa atas segalanya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara Rasulnya, memang no negotiation.
yang lain kecil. Jadi kadang-kadang kita menuhankan hal-hal yang sifatnya duniawi, padahal kita lupa bahwa ada yang maha berkuasa, ya, maha kuasa di alam, di jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, ya, sang pencipta itu memiliki kekasih yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai nabi terakhir, rasul terakhir dari kurang lebih 124.000 nabi dan rasul yang pernah ada kalau tidak salah. Jadi pernah diceritakan, saya menceritakan ini dari apa yang saya dengar, sahabat sekalian. Saya bukan orang yang berilmu dari segi agama. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sempat mengimami 124 nabi dan rasul sholat. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi sholat dan dia mengimami 124.000 nabi dan rasul. Juga malaikat kalau tidak salah, if I'm not mistaken. Jadi maafkan saya karena ilmu agamanya juga terbatas. Jadi luar biasa kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tidak hanya di mata manusia tapi di mata sang pencipta, menurut keyakinan kita Islam tentunya. Jadi wajar kalau ada beberapa pihak yang marah, dan marah itu bukan berarti intoleran. Marah itu bukan berarti kemudian tidak bisa bersikap sebagai seorang warga negara yang baik. No. Marah itu karena ada yang namanya sense of belongings terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sense itu tidak bisa dikalahkan dari sense terhadap siapapun, bahkan terhadap negara sekalipun. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahaminya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali kita cintai, yang kita sebutkan dalam sholat. Jadi yang itu yang harus kita pahami, saudara sekalian, ya. Saya seorang ahli hukum tata negara misalnya, saya bicara tentang kecintaan terhadap negara, ya. We love our state, Indonesia, dan kita tunduk atas hukum-hukum negara kita. Tapi jangan lupa, bagi seorang umat beragama tidak hanya negara yang dia pikirkan, tapi juga kehidupan setelah mati, ya kan? Tidak hanya urusan manusia horizontal, tapi juga urusan yang vertikal, yang jauh lebih substantif, yang jauh lebih penting. Tapi jangan lupa, orang akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia, ya kan, kalau dia juga memikirkan akhirat. Jadi kemarin itu ada ustadz datang ke sini, kalau kita tanam padi, insya Allah akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Jadi kalau kita mengejar dunia, insya Allah mungkin akhirat kita tidak dapat.